Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Alia Triswani dengan NIM 12S23038 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum hari ini, yaitu mengenai input, output, data, dan juga tipe data. Dari Flowgorithm ini, saya sebelumnya akan menjelaskan mengenai materi hari ini. Nah, yang telah dipelajari hari ini, yang pertama itu tentang input dan juga output, di mana users atau pengguna itulah yang memiliki kendali atas perilaku solusi dengan memberikan masukan, dan masukanlah yang akan menghasilkan output atau pengeluaran yang akan dikirimkan kembali ke penggunanya. Input itu adalah cara bagi pengguna untuk meneruskan nilai ke dalam solusi. Solusi kemudian melakukan tugasnya berdasarkan masukan yang diberikan, kemudian ditangkap melalui perangkat. Itu bisa berupa nilai tekstual dari keyboard ataupun gambar dari sensor. Kemudian output itu cara solusi untuk mengirimkan hasil yang dihasilkannya. Bisa berbentuk nilai tekstual melalui tampilan, ataupun file maupun formulir cetak. Sehingga kita mengetahui bahwa kita dapat menginput data tersebut melalui mouse, keyboard, maupun kamera. Sedangkan data itu adalah fakta yang berharga yang dapat diukur, yang biasanya terdiri dari nilai dan metriknya. Dan biasanya di pemrograman itu cenderung fokus ke nilainya. Di tipe data lah yang mengkarakterisasi data beserta definisi dan strukturnya. Terkhusus yang akan saya jelaskan yaitu tipe data yang ada di Flowgorithm. Tipe data yang ada di Flowgorithm itu terbagi menjadi dua, yaitu simple dan kompleks. Tipe data simple itu terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada integer, yang biasanya itu untuk menginput bilangan bulat. Kemudian ada real, yaitu untuk pecahan. Boolean itu untuk logical value, yang biasanya berupa true or false. Dan yang keempat itu adalah string, yang untuk textual value. Dan selanjutnya tipe data itu yaitu kompleks, yaitu berupa array. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari praktikum saya hari ini melalui Flowgorithm yang telah saya tampilkan, bahwa untuk memulainya saya memulai dari kata main. Nah, di main di bawahnya itu ada tanda panah. Tanda panah itu menunjukkan selanjutnya, karena di Flowgorithm ini adalah tugas yang terstruktur. Nah, tanda panah yang pertama, saya mendeklarasikan integer X. Saya mengambil integer X karena data-data yang akan saya masukkan itu berupa bilangan bulat. Nah, mendeklarasikan itu sama artinya untuk memperkenalkan data-data apa aja yang akan saya masukkan, yang akan saya perlukan dalam hal ini. Nah, sehingga saya menggunakan integer X, integer Y, dan integer Z, di mana saya akan memerlukan data itu. Dan yang terakhir ada integer X, itu merupakan hasilnya dari perintah soal, yaitu untuk menentukan bilangan yang terkecil dari ketiga bilangan tersebut. Nah, setelah mendeklarasikan atau memperkenalkan data yang akan dimasukkan, saya akan memasukkan atau menginput nilai X, Y, dan Z. Yang dilanjutkan untuk mendapatkan solusi dari inputan tersebut sesuai dengan perintah soal, maka saya memilih untuk menggunakan tipe data boolean, yaitu true or false, karena itu sama saja untuk
menyatakan suatu jika atau itu untuk menyatakan suatu pengecualian atau syarat tertentu. Sehingga saya mempunyai syarat bahwa X lebih kecil dari Y. Hasilnya itu menyatakan bahwa hasil akhirnya itu sesuai dengan integer yang saya mau, yaitu S itu sama dengan Y dan atau S sama dengan X. Nah, dari bilangan yang terkecil antara kedua bilangan tersebut akan menghasilkan solusi sementara tapi belum output akhir. Nah, solusi sementara tersebut akan dibandingkan kembali dengan angka yang ketiga. Angka yang ketiga tersebutlah yang menjadi perbandingan. Karena yang S dari tipe data boolean yang pertama yang telah didapat, solusinya itu akan dibandingkan dengan si Z angka selanjutnya. Dan itu akan dibandingkan kembali dan akan mendapatkan bilangan yang paling kecil dari ketiga bilangan tersebut. Sehingga hasil akhirnya S sama dengan Z. Atau itu bilangan yang terkecilnya. Dan itulah yang akan menghasilkan output. Hasil dari solusi tersebutlah yang akan menghasilkan output atau pengeluaran yang itu akan dikeluarkan atau ditampilkan di layar kita. Seperti itulah yang bisa saya jelaskan mengenai hasil praktikum saya hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Alia Triswani dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 12S23038 mengucapkan sekian dan terima kasih.